Waalaikumsalam, Bu. Baik, malam ini tidak ada absen karena siapapun boleh bergabung. Ada banyak hal cerita tentang Ki periode ulang. Ada beberapa update juga. Mudah-mudahan bisa membantu kalian. Eh, Mungkin ada yang bergabung dari S2, S3, atau ada teman-teman dari PU izin bergabung, silahkan gitu. Tadi Mas Mahes minta izin dengan teman-teman PU-nya mau gabung silahkan. Jadi cerita ini adalah update tentang perhitungan periode ulang standar, tetapi ada beberapa hal yang bisa diperhatikan. Sementara eh, saya share boleh off cam karena berapa di daerah nampaknya sinyalnya hmm, bisa kurang. Gitu ya. Oke, saya akan share dulu. eh, Mengawali ini, ada review yang ingin saya sampaikan, eh, garis besarnya hujan periode ulang. Jinser ya, oke. Perhitungan debit periode ulang. Tak besarkan dulu, oke. Jadi malam ini khusus membahas hujan periode ulang, gitu ya. Nah, eh, apa itu hujan periode ulang? Jadi, hujan periode ulang itu adalah hujan yang berpotensi terjadi dalam kurun waktu tertentu. Jadi, tergantung return periode periodenya. Contohnya, misalnya hujan periode ulang 2 tahun atau P2 kita menyebutnya, dan 2 itu ditulis dalam subscribe ya, bukan di dalam super. Jadi yang di bawah artinya adalah hujan yang berpotensi terjadi sekali dalam kurun waktu 2 tahun mendatang. Mendatangnya itu dari kapan? Dari akhir data hujan historical. Misalnya nih ya, data terakhir adalah tahun 2023, maka berpotensi terjadi di Siapa itu Ernil? 2024, 2025. Lalu dinyatakan berpotensi terjadi, berarti berpotensi juga tidak terjadi. Jadi P2 itu bukan hujan yang terjadi setiap 2 tahun ya. Oke. Nah, isinya ini saya menulisnya sesuai bahasa umum aja, Imrat. Saya sengaja menulisnya dalam bahasa Inggris supaya mudah diingatnya, karena secara umum menulisnya adalah Imrat. Apa itu Imrat? Introduction, metode, kemudian result and discussion, dan yang terakhir conclusion. Conclusion ini bisa jadi eh, di dalam satu laporan, berarti secara keseluruhan ya. Oke, sekarang kita mulai dari pendahuluan. Pada prinsipnya analisis hidrologi di rekayasa sipil itu ada dua kondisi aliran ya. High flow, yaitu analisis tentang debit besar yang mungkin terjadi, dan debit periode ulang, yang kita menyebutnya debit periode ulang, dan analisis low flow, yaitu debit yang mungkin terjadi, yang ini dalam kondisi debit kecil, sehingga kita menghitung dalam debit andalan. Kali ini kita akan membahas tentang high flow di hidrologi. Jadi tentang KT, T dalam bentuk subscript, tentang periode ulang. Perhatikan bahwa menulis T-nya sebagai subscript gitu. Nah, kemudian apa pentingnya? Dalam pengelolaan SDA ada bagian OP infrastruktur. Saat desain struktur dan infrastruktur yang diperlukan adalah KT-nya. Ya. Besaran kita ini untuk memastikan bahwa struktur dan infrastruktur kita aman. Begitu juga untuk mitigasi kita, untuk memastikan bahwa potensi kerusakan dapat diminimalisir. Ya. Nah, kemudian adalah treatment data kosong. Tuh. Mengapa harus periksa data kosongnya?
Di dalam analisis statistik, apalagi berupa time series, data kosong akan mengganggu karakter statistiknya. Apa itu karakter statistik? Karakter statistik adalah nilai X rata, kita menyebutnya sebagai mean, standar deviasi, juga karakter statistik. Satu lagi ada mu. Mu itu rata tapi untuk populasi. Dalam hal ini, di kita ini populasinya adalah hujan. Lalu Anda CS, koefisien skewness, seberapa sebaran data, menceng ke kiri atau ke kanan. Kemudian Anda lagi JK, koefisien kurtosis, seberapa sebaran data sampai nilai tinggi atau rendahnya atau melebarnya, itu kurtosis. Ya. Kemudian CV, koefisien varian, seberapa sebaran naik turunnya. Tuh. Maka jika ada data, pasti akan ditanya, sevalid apa datanya? Maka dilakukan uji validasi data. Nah, berikutnya adalah menghitung waktu konsentrasi. Waktu konsentrasi itu adalah TC, singkatannya adalah time of concentration, yaitu waktu mulainya banjir, mulainya sampai titik outlet dari suatu das, itu namanya TC. Lalu mencari distribusi sebarannya. Distribusi sebaran pada sebaran yang sesuai, karakteristik yang kita duga juga akan sesuai. Nilai karakteristik berbeda di setiap distribusi. Lah, hujan periode ulang itu berdasarkan hujan harian maksimum tahunan dalam kriteria hujan wilayah atau hujan di daerah. Jadi analisisnya di hujan harian maksimum tahunan. Karena hujan yang sehari, distribusinya tidak mendadak tiba-tiba sehari jatuh dan berhenti, tetapi dia akan terdistribusi di dalam jam-jaman. Eh, Beberapa metode sudah mulai, terutama yang menggunakan software, sudah mulai ada yang sampai 1 menitan distribusinya, ya. Nah, hanya saja di sini saya mau jelaskannya jam-jaman saja, ya. Terus kemudian kita menghitung dari jam-jaman itu rumus yang digunakan adalah rumus Mononobe. Misalnya nih, nilai probabilitas 50 pada distribusi Campbell beda dengan probabilitas 50 pada distribusi log person. Ya, begitu juga untuk karakteristik lainnya. Nah, pada distribusi yang sesuai akan memberikan karakteristik yang sesuai dengan data. Dalam hal ini data historis atau kita sering menyebut historical data. Lalu pertanyaannya, bagaimana aku tahu distribusinya benar? Maka distribusi tersebut harus diuji. Kita menyebutnya sebagai uji distribusi kecocokan. Nah, saat awal analisis nih ya, diperlukan eh, treatment tentang data yang kosong ini, yaitu menggunakan beberapa metode rata antar stasiun terdekat atau data hujan yang hilang. Nanti lebih detail akan saya tunjukkan di Excel-nya. Nah, apa itu sesuai dengan data yang diperlukan? Jadi, pengisian data yang kosong itu sesuai dengan data yang diperlukan. Nah, pada saat analisis seperti uji validasi data, maka yang dibutuhkan adalah hujan tahunan, yaitu kumulatif dalam setahun. Sehingga dalam 1 tahun kita dapat satu data. Maka dalam 20 tahun kita dapatnya 20 data. Jika ada data yang kosong, maka kita isi. Itu yang kita sebut sebagai treatment data yang kosong. Nah, setelah itu daerah tangkapan air adalah dan daerah tangkapan air di sini dinyatakan ada yang menyatakan daerah tangkapan air itu adalah bahasa luasnya dari das. Das itu daerah aliran sungai, daerah yang tertangkap air di satu sungai. Kita menyebutnya das. Nah, bahasa umum kalau kita orang sipil
dan orang konservasi das selalu menyebutnya das saja. Tetapi pada teman-teman yang bukan sipil atau konservasi das itu sering menyebutnya daerah tangkapan air. Nah, di dalam analisis drainasi, contohnya kita menyebutnya cukup daerah tangkapan air saja karena eh, drainasi bukan sungai, jadi daerah tangkapan air dari saluran drainasi, gitu ya. Nah, berikutnya adalah tentang analisis statistik dan distribusi. Ini urusannya dengan analisis frekuensi. Apa itu analisis frekuensi? Analisis frekuensi adalah analisis tentang potensi kejadian. Nah, selanjutnya hasil dari analisis frekuensi didapatkan P periode ulang, kita menyebutnya PT. P ini terdistribusi di dalam jam-jaman, lalu perhitungannya dengan menggunakan mononope. Jadi, mononope itu mengubah hujan sehari menjadi hujan jam-jaman. Hanya saja pola hujan akan diubah seperti pola distribusi. Bagaimana mengubahnya? Yang disebut distribusi, pola distribusi bagaimana? Ada satu daerah yang ya, yang hujannya tiba-tiba deras, kemudian menyusut kurang, sehingga grafiknya cenderung dari besar ke kecil. Tetapi pola di kita disepakati bahwa hujan yang terjadi adalah dari kecil, besar, habis itu turun kecil lagi. Nah, karena data yang kita dapatkan dari Mononobe itu dari besar langsung ke kecil, kita mulai membuat pola, merencanakan pola sesuai desain kita dengan menggunakan metode APM atau Alternating Block Method. Block Method. Nanti lebih detail dijelaskan di Excel. Nah, setelah itu, setelah kita kerjakan semua, baru kita mm, eh, menulis hasilnya. Ada dua metode yang saya sampaikan tadi bahwa metode yang berbeda akan berbeda pula hasilnya. Ada metode Nakayasu, ada metode Schneider, maka berbeda pula hasilnya. Nah, bagi teman-teman di PU biasanya tidak menerima satu bahasan, satu metode, selalu minta dua metode atau lebih. Kemudian dibandingkan. Nah, setiap metode punya hasil yang beda. Pertanyaannya adalah mana yang mau digunakan? Yang digunakan adalah hasil yang mendekati senyatanya kalau kita punya data lapangan. Jadi, berdasarkan data di hujan segitu, data lapangan itu terjadinya debitnya berapa? Nah, hujan kita ini kan debit kita ini kan berdasarkan data hujan. Nah, data hujan kita itu berapa? Mendekati data yang mana? Itu dibandingkan dengan data lapangan. Atau kalau nggak punya data lapangan, dah pilih mana yang terbesar dengan asumsi risikonya kecil. Cuma itu. Nah, baru setelah itu didiskusikan. Apa yang disebut diskusi? Jangan lupa bahwa setiap metode itu punya constraint. Jadi, evaluasi hasil metodenya, kemudian jika beda, kenapa beda, keterbatasan metode dan sarannya harus disampaikan. Jangan lupa bahwa setiap metode punya constraint dan syarat batasnya masing-masing. Setelah itu baru membuat konklusi. Konklusi itu saling terkait. Kenapa metodenya beda? Setiap daerah punya metode yang sesuai. Setiap metode punya syarat batas tertentu. Ya, oke. Hmm, ntar ya, nge-proof yang mau ngerekam. Saya stop share dulu. Oke, nah sekarang nih saya eh, mau masuk ke, bentar, kok nggak bisa di terus saya mau masuk ke, nah ke Excelnya ya, tak share dulu. Misalnya nih ada pertanyaan, silahkan angkat tangan atau dibuka mic-nya gitu ya, dibuka mic-nya.
Bu, mau nanya langsung saja ya, silakan ya. Oke, sekarang saya mau jelaskan Excelnya. Saya share dulu. Oke, nah Excel yang saya share itu adalah apa? Contoh pekerjaan standar yang biasa dilakukan gitu. Hanya saja saya membuatnya pun sederhana, gitu ya. Nah, sekarang nih kita mulai. Setiap membuat Excel, jangan lupa berikan daftar isinya sehingga aku tahu nih urutan pekerjaannya, arahnya mana. Oh, teorinya ini. Nah, kok nggak bisa masuk? Saya stop share dulu. Ini ada yang apa? Ada yang nggak mau nutup. Sebentar. Oh, oke. Saya ulang lagi. Mudah-mudahan bisa. Reference isn't valid. Bentar ya. Ini tadi minta maaf. Ada yang hang barusan terpaksa harus di restart satu program yang hang. Mungkin karena saya bukanya terlalu banyak ini. Oke, apa ya? Jadi prinsipnya harusnya nih, harusnya ini bisa diklik. Sebentar ya, izin saya stop share sebentar. Sebentar aja. Kenapa nggak bisa jalan? Eh, hmm, karena direkam tidak referensinya tidak bisa masuk dari awal. Oh, oke. Gak apa-apa ya. Jadi kalau yang ngerekam itu nggak bisa diklik, nanti di apa dicoba sendiri Excel yang sudah saya share. Kalau yang sudah saya share dia bisa diklik begini, dia masuk ke teori. Nih, sebentar. Apa saya yang salah ya? Nah, oke. Jadi ada yang hang. Ini teori harusnya masuk ke sini. Nah, di teori itu cerita nih tentang, saya lanjutkan ya, cerita tentang data. Di teori ini dimasukkan cerita tentang data. Terus masing-masing data berkembangnya jadi apa saja yang terkait dengan pekerjaan kita saja. Misalnya nih, kita ada data DEM, kemudian ini teorinya ya, di si teori ada data tentang limpasan, kenapa limpasannya begitu. Di sini eh, diberikan data, kemudian analisis tentang das panjang sungai kita dapatkan dari DEM. Kemudian evaluasi hasil perhitungan TISIK kita dapatkan di sini, gitu ya. Nah, nah, habis itu teori itu ditambah lagi ada cerita tentang hujan nih. Di tentang hujan ini ada tentang validasi, tentang perhitungan periode. Ini adalah teori-teorinya. Urutannya dari data, kemudian masing-masing data ini digunakan untuk apa? Kalau data hujan, nantinya sampai ke arah mononope. Nah, di mononope ini bergabung TC-nya. Baru kita berhitung, dia bergabung di hidrograf satuan sintetik. Setelah itu baru masuk ke Ki periode ulang. Ini kalau datanya data hujan. Tapi kalau kita dapatnya datanya data debit, proses TC ini nggak usah mononobe. Kita langsung nih, begitu analisis frekuensi, langsung dapat Ki debit periode ulang. Langsung. Kalau datanya data debit. Ya, jadi saya ulangi, kalau datanya data hujan, diproses dulu. Di sini menjadi debit, setelah itu menjadi P periode ulang, P periode ulang masuk menjadi debit periode ulang. Ya. Nah, kalau datanya adalah data debit, analisis frekuensi langsung ketemu debit periode ulang. Oke, nah sekarang kita cek datanya. Masih ada teori, harusnya di sini isinya tentang treatment data yang kosong. Hanya saja saya tidak memberikan hitungannya karena hitungannya hitungan statistik. Ada beberapa metode mengisi data hujan yang kosong. Ada 6 yang standar ya. Yang diakui di buku SNI itu Anda menghitung di rata-rata antar stasiun terdekat. Ini dilakukan hanya jika
stasiunnya itu ada di dalam das. Jadi boleh kita merata-rata. Tetapi jika stasiun hujan itu di luar das, mau nggak mau kita menggunakan inverse distance weighting. Jadi menggunakan kuadrat dari jaraknya terhadap stasiun. Nah, atau kita menggunakan secara statistik menggunakan regresi linier, ya. Jadi kita akan ketemu persamaan nih. Nah, saya besarin. Nah, persamaan menjadi P data yang hilang sama dengan A plus B kali data ini kebablasan nulis. Kali data referensi. Jadi Y sama dengan A plus BX. Kalau diperhatikan, menulisnya ini kan Y sama dengan ini, Y sama dengan A plus BX. Nah, X-nya ini adalah data yang referensi yang sedang kita mau isi. Gitu ya. Nah, kemudian ada menggunakan metode normal rasio. Normal rasio ini perbandingan antara data hujan terhadap jaraknya, ya. Dan jarak itu dilakukan di antar stasiun. Nah, kemudian ada metode lain. Kedua metode ini adalah metode yang menggunakan algoritma sehingga kita bisa selesaikan dengan baik itu multiple imputation, jadi banyak input berulang-ulang, atau dengan metode series, ada yang disebut Markov, ada yang disebut ARIMA. Yang semua ini sekarang nih bukan sesuatu yang yang susah lagi, karena mudah kita hanya bisa menggunakan coding. Nah, coding itu eh, beberapa AI sudah membantu dan hasilnya jauh lebih bagus daripada saya menggunakan yang 5 ini, ya. Tetapi lagi menggunakan yang 5 ini nggak salah karena hasil analisis juga menunjukkan kalau toh terjadi perbedaan itu nggak lebih dari 10% karena beberapa pekerjaan mengizinkan kesalahannya sampai 10%, ya. Bahkan kalau yang menggunakan AI ini kesalahannya cuma 2%. Oke, maka prinsipnya data yang kosong harus diisi. Nah, data lain yang disiapkan adalah peta. Kita harus membuat peta. Peta ini bikinnya di GIS. Contohnya nih kayak gini nih. Nah, maka di GIS itu mulai nih, wah, kayaknya nih kalau di Zoom apa direkam kan lemot, jadinya dia lemot juga. Kebetulan atau internet saya yang lemot, ya, sorry. Balik lagi ke sini. Nah, kita membuat nih dasnya dengan GIS. Berdasarkan GIS ini kita bisa hitung luas dasnya, kita bisa hitung panjang sungainya. Tinggal klik kanan nih, lihat nih panjang sungainya. Nanti lebih detail kapan-kapan saya undang lagi untuk berhitung ini, gitu ya. Tapi prinsipnya tidak hanya art, tetapi dengan QGIS bisa. Oke, itu ya. Sehingga akhirnya didapat nih. Nah, kemudian di sini saya juga menghitung nih stasiun. Jadi di stasiun debit, kadang-kadang kalian mendapatkan lebih dari 3 stasiun debit. Karena lebih dari 3, maka dimasukkan semua, sehingga nanti dia akan berhitung sendiri mana yang berpengaruh di dasnya kita. Begitu yang berpengaruh ternyata 1, 2, 3, kelihatan di situ 3, kita ulang lagi hanya menggunakan 3 stasiun itu. Ya, nah contohnya seperti ini. Lalu, nah kalau misalnya masih survei, masih investigasi, itu bisa dijelaskan dengan Google Earth. Contohnya seperti ini. Jadi ini Google Earth, buka Google Earth-nya, ya. Nah, lalu kita membuat di sini kan ada namanya apa? Add path, ya. Saya kasih warnanya yang itu, yang merah biar
atau putih. Putih biar kelihatan nggak deh. Contohnya nih ya, ini saya buat yang merah. Saya bikin contohnya merah. Jadi menggunakan pad ini saya buat merah, langsung diklik-klik ini, ya. Oke, contohnya ini lagi, misalnya yang putih nih ya, saya buat yang di sini, klik nih, sesuai sungainya ini di Google Earth itu ya, ini sungainya ya. Kalau selesai double klik, nah, oke, nah dia ada contoh di sini, gitu ya. Nah sekarang aku mau lihat nih, ini itu kemiringannya gimana? Yang putih nih ya, yang pet ini, yang barusan. Klik kanan, di sini ada show elevation profile. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, ini turunnya seberapa? Kursornya dibawa ke bawah nih. Ini loh turunnya sungai. Nah, sungai ini posisinya seperti ini. Perhatikan dengan kalau pada saat bikin petnya tepat, kita akan bisa lihat nih, di sini ada terjunan yang tinggi. Ini datar, ini tinggi. Nah, secara visual saja, kalau ini sungainya begini, ini kan turun nih. Pas nyampe sini dia banter. Habis itu sampai sini terjunan. Lambat lagi karena di sini banyak elevasi yang nggak rata. Pas ah, di sini potensi terjadi genangan. Kalau aku lihat nih di sini genangan, lihat nih di titik ini banyak pemukiman. Jadi dari sini tahu. Nah, lalu kalau mau ngecek apa namanya panjang sungainya, ini kan ada rule, show rule ya. Lalu sesuai lemnya ukurannya meter, mulai nih tak cek, tak klik lagi nih. Aku mau lihat nih panjang sungainya berapa. Nanti kalau sudah selesai double klik. Nah, maka di sini keluar sungainya panjangnya 1000 sekian meter. Oke, ya. Terus kan tadi ada pertanyaan, kemiringannya berapa? Di sini nih ada, bisa tak zoom nggak ya? Oh, nggak bisa. Di sini ada tulisan maksimum slope-nya 21%. Nah, average slope-nya 1,9 sampai 2%. Artinya S-nya itu adalah 1,9 per 100 kemiringannya. Itu nanti diletakkannya di sini pada saat eh, di ini. Nah, S-nya ini loh, kemiringan dari sungainya itu. Karena kemarin saya tidak memberikan toh, coba hitung ini, maka ini bisa digunakan. Bisa dipakai kontrol pada saat kita menghitung dan kita nggak punya cross section, long section sepanjang sungai itu. Oke, akhirnya nih, sekarang udah nih, datanya sudah disiapkan, yang kosong udah diisi, petanya sudah. Sekarang kita cek stasiunnya. Nah, karena nih ya, kita akan menghitung hujan eh, periode ulang, data yang kita butuhkan, nih, data yang kita butuhkan adalah hujan tahunan dan hujan harian maksimum tahunan. Kalau hujan tahunan itu hujan kumulatif 1 tahun. Tapi hujan harian maksimum adalah hujan maksimum yang terjadi pada saat 1 tahun tersebut. Oke, nah saya menghitungnya, membuatnya supaya mudah, tapi ini juga tergantung masing-masing ya, karena ada coding yang tidak memerlukan urutan seperti ini, tahu-tahu ketemu boleh, tetapi algoritmanya tetap sama. Nah, kalau di Excel, supaya mudah, saya urutkan nih, bukan saya urutkan, apa, saya tuliskan satu kolom dari tanggal 1 Januari nih sampai tanggal 31 Desember supaya saya mudah membacanya. Tahun 2004, hujan tahunannya 1000. Kemudian, lihat lagi, hujan harian maksimumnya berapa ya? Tak cari nih maksimumnya dari data ini. Oke, kalau sudah maksimumnya, aku nanya lagi, eh, maksimum ini terjadi di tanggal berapa ya? Nah, maka saya buat rumusnya begini. Dari rumus ini ketemu nih.
tanggal 121 ini terjadi di 12 Januari. Kita lihat nih ke atas, kita periksa nih. Terjadi di 12 Januari. Berarti betul, ya. Nah, kalau sudah nih, terus pada tanggal yang sama, jadi prinsipnya kita akan mengarah menghitung ke hujan wilayah, ya. Nah, maka jika kita sepakat nih, pada saat logika kita berpikir, berdasarkan di stasiun X ini, hujan maksimumnya, maka hujan daerahnya pada saat itu berapa? Nah, pada tanggal yang sama 12 ini, di stasiun Y-nya berapa? Maka saya cari nih tanggal 12 Januari, saya sudah buatkan malamnya. Pas tanggal 12 Januari ini, maksimumnya berapa? Ini ya. Oke, nah maka di situ 4, saya tulis 4 di sini. Pas tanggal 12 Januari itu di stasiun Z-nya berapa? Tak periksa nih 12 Januari di stasiun Z-nya 43, maka tak tulis di sini. Hati-hati jika menggunakan template saya, ada yang tidak bisa dilingkan. Jadi terpaksa kita harus ngopi value-nya saja dan itu harus diputer. Ya, maka periksa kalau di sini nggak ada rumusnya, artinya saya mengopi. Itu. Saya menulis, atau menulis itu dalam bentuk copy atau dalam bentuk input, ya. Maka perhatikan kalau menggunakan template ini ya. Nah, sekarang dengan cara yang sama nih, di sini saya copy nih semua ke sana. Itu. Saya copy ke sana, terus ke sana. Oke. Nah, maka nih aku mendapatkan stasiun Y dengan cara yang sama, maksimumnya berapa, terjadi di tanggal berapa. Nah, pada tanggal ini stasiun X-nya berapa ya? Aku ngecek lagi karena aku sudah bikin ya. Tanggal 11 Januari di situ 20. Sehingga tak tulis nih 20. Pada tanggal 11 Januari stasiun Z-nya berapa? 0. Nah, tak tulis. Dengan yang cara yang sama di copy, dengan cara yang sama aku dapat nih stasiun Z dari 2004 sampai 2003. Oke, sudah kemudian mulai nih menghitung validasi data. Nah, karena nih, karena aku mau mengopi, dia kan hanya bisa data yang ini nih, data yang ini, aku hanya butuh data yang itu. Saya copy nih di sini. Nah, supaya mudah menghitung, maka harus dibalik dulu, kemudian di copy angkanya. Jadi divertikalkan. Ini kan posisi horizontal, dibuat vertikal sehingga aku ini mudah menghitungnya. Di 2004 hujan tahunannya berapa di sini? Sama ya. 1016. Nih, 1016. Tak zoom saja. Oke, sehingga dengan menggunakan, sorry, ini aku dapat di hujan tahunannya sekian. Dari hujan tahunan ini manfaatnya kemana? Pada saat kita mau menghitung, di sini kan validasi. Validasi data dulu, baru berhitung wilayah. Oke, untuk stasiun X, aku sudah tahu X-nya, Y-nya, Z-nya. Nah, di dalam analisis K periode ulang disarankan validasi datanya menggunakan kurva massa ganda. Kurva massa ganda itu di-scatterplotkan seperti ini. Jadi, nah, kenapa begitu? Supaya jika ada kekeliruan bisa ditreatment. Oke, lanjut nih ya. Eh, Sambil saya menjelaskan, jika ada yang tidak paham, sekali-sekali saya akan nulis kalau ada yang angkat tangan atau langsung aja open mic-nya. Ini boleh ya, open mic. Interupsi Bu, mau nanya langsung seperti itu. Boleh ya. Oke, balik lagi ke sini. Nah, maka scatter plotnya itu kalau stasiun X harus di scatter plotkan terhadap
rerata kumulatif dari stasiun Y dan stasiun Z. Sehingga aku bikin nih rerata PY dan PZ-nya. Kalau stasiun Y harus di scatterplotkan dengan X, Z, maka aku bikin nih PX, PZ. Kalau stasiun Z dengan PX, PY. Nah, kemudian lanjutkan lagi. Kita kan mau buat scatterplot. Scatterplotnya itu adalah kumulatif stasiun yang bersangkutan yang sedang diuji terhadap kumulatif rata referensinya. Oke. Nah, stasiun X diuji terhadap rata kumulatif nih. Kumulatif dari referensinya. Maka yang ini adalah kumulatif dari X. Ini, kita ambil gini. Maka ini sama dengan atasnya plus ini. Begitu seterusnya sampai bawah. Kalau yang ini kumulatifnya adalah ini, atasnya ini plus ini. Nanti hasilnya ini sama dengan atasnya ini plus ini. Begitu terus. Begitu sampai bawah. Nah, untuk menggambar, karena kita membutuhkan analisisnya di stasiun X yang akan kita uji. Nah, maka stasiun X ini kan yang ditanyakan, yang menjadi pertanyaan, yang menjadi tujuan, harus diletakkan di sumbu Y. Nah, di Excel itu, kalau mau letakkan di sumbu Y, harus menulisnya di sebelah kanan, sehingga posisinya kolom ini adalah ini X, ini Y. Sehingga nih kalau diplotkan aku gambarnya akan begini. Nih, ini adalah data di stasiun X dan Y ini. Oke. Nah, setelah itu, sorry. Ini baru stasiun X ya. Dengan cara yang sama, aku dapat nih stasiun Y dan stasiun Z. Oke, sudah. Sekarang kita periksa nih stasiun X. Satu. Aku mau ngecek nih, seberapa datanya itu valid. Maka dibuatkan di sini adalah regresi. Jadi ini ada di sini add trend line. Nah, sehingga di kanan akan keluar ini Anda set regresinya. Coba saya hapus dulu ya. Nah, ini klik kanan, nih, add trend line. Di dalam trend line itu analisisnya linier. Ya, asumsi kita kalau data itu konsisten, dia akan membentuk konsisten ya, garisnya linier. Tetapi konsisten itu tidak hanya cukup konsisten. Kalau dia harus sesuai data lapangan, maka dia harus linier, tetapi tidak mempunyai nilai C di sini. Kan rumus. Sekarang coba kita keluarkan display equation-nya. Nah, equation-nya kan jadi seperti ini nih. Kelihatan ya? Y sama dengan AX plus B. Untuk data yang konsisten terhadap lapangan juga, sebaiknya nih, tetapi tergantung setiap daerah ya. Hanya saja kalau nggak tahu daerahnya, buat saja dia konsisten bahwa data di lapangan itu benar, dibuat ada interceptnya. Nah, sehingga B-nya nggak ada, Y sama dengan AX saja. Coba kita periksa R kuadratnya. Yang ini R kuadratnya 0,9. Kalau yang tidak ada interceptnya nih, saya unklik ya, uncentang, unklik, maka kan ada B-nya nih 0,97. Kalau diklik ini 0,99. Justru sebetulnya data yang saya dapat ini sebetulnya lebih mendekati data lapangan. Bagus. Nah, tapi melihat ini, coba perhatikan. Ada satu, dua, tiga, empat, lima data. Atau kalau ini dianggap sebagai data yang menyimpang karena tidak di garis ini, boleh. Tapi saya contohkan ini saja gitu ya. Bahwa ini ada data yang menyimpang.
dia harus dikembalikan ke garis ini. Karena kita sedang menganalisis apa namanya validasi data, maka datanya ini ditreatment dikalikan dengan A tadi Y sama dengan AX. Tuh. Jadi yang saya blok ini adalah kondisi data di mana datanya mulai menyimpang. Nah, oke. Nah, setelah datanya dikalikan, di scatterplotkan, pasti dia akan mengikuti garis yang lurus. Dengan cara yang sama nih, aku bisa lihat nih, ada 1, 2, 3, 4. Nanti datanya dikalikan 0, ini. Ya, oke. Ini data di tahun ini, di stasiun Y, data di tahun ini menyimpang. Stasiun Z, data di tahun ini yang menyimpang. Ya, di tahun berapa ini? 2000, 2011, 2012. Oke, setelah diperbaiki baru berarti perbaikannya adalah dikalikan A tadi. Oke, jika sudah aku mulai nih berhitung hujan wilayahnya. Nih, tak geser lagi ke kanan. Di dalam perhitungan hujan wilayah yang digunakan adalah P-treatmentnya. Kalau tadi kan kita ini sekarang acuannya adalah stasiun X ya. Berdasarkan stasiun X, nih hujan wilayahnya adalah yang di atas ini. Oke, tak tulis terbalik, vertikal, dibalik supaya mudah nih. Maka PX-nya kan ini nih tadi. Nah, ini dikalikan 0,9353. Dari mana? 9353 itu kalau kita eh, mundur sedikit, eh, ini 9397. Salah berarti itu ya. Aku salah nulis berarti. Harusnya 9353 97 berapa nih? 9757. 9757. Nah, harusnya gini. Ini yang dipakai, treatment ini yang dipakai. Hanya yang di treatment saja, tidak usah semua. Nah, berdasarkan treatment ini, acuannya adalah yang ini. Kita lihat nih, hujan daerah. Pada saat 12 Januari, hujan daerah yang di sini adalah 121, stasiun Y-nya berapa, stasiun Z-nya berapa. Nah, maka hujan wilayahnya adalah ini adalah koefisien Thiessen masing-masing. Ini adalah tadi saya tulis di sini terkait Thyssen yang di X itu 0,45, yang di Y 0,23, yang di Z 0,32. Dapatnya dari mana? Pada saat tadi menghitung analisis Thyssen di ArcGIS, gitu ya. Oke. Nah, balik lagi ke sini. Dapat nih aku satu satu hujan wilayah tapi berhitung berdasarkan X, stasiun X. Nah, pada tahun 2004 ini, di stasiun Y juga ada maksimumnya, yaitu tanggal 11. Nah, berdasarkan stasiun Y, dengan cara yang sama aku dapat nih, hujan wilayahnya 54. Dengan cara yang sama juga, di stasiun Z, aku dapat nih 30. Nah, berarti aku kan punya nih, satu stasiun punya 3 hujan wilayah yang gede. Nah, lalu kita pilih nih, dari ketiga itu, mana yang terbesar, itu yang paling berpotensi atau berisiko besar. Maka itu yang kita pilih. Sehingga ini adalah maksimum di antara 30, 54, dan 69 ini. Gitu ya. Oke, sekarang sudah nih. Akhirnya nih, dari cara yang sama aku dapat nih, dari tahun 2004 sampai 2023. Untuk menghitung hujan wilayah, kita berhenti sampai di sini. Hujan wilayah loh ya. Nah, tetapi jika aku mau ini deh pakai stasiun data satelit, nah maka mulai nih.
data hujan segini ini terjadi tanggal berapa? Tanggal 12 Januari di stasiun X. Nah, pada tanggal 12 Januari ini digunakan sebagai acuan bahwa 12 Januari itu di satelit berapa nilainya. Karena pada stasiun satelit kalian bisa ambil nih per hari tanggal 12 berapa, tanggal 5 berapa dan sebagainya. Nah, ini hanya info saja, tetapi di kali ini kita tidak tidak lebih detail membahas hujan satelit. Hanya saja nanti pada saat kalian sudah bekerja di konsultan atau penjenengan yang ada di konsultan sekarang di PU sudah mulai mempertimbangkan hujan satelit itu karena berikutnya nih ketika aku mulai berhitung TC ini kan analisisnya terhadap hujan wilayah nih. Hujannya ini adalah hujan wilayah. Nah, maka pada saat ini bagi kita yang menggunakan data satelit, kita harus menggunakan TC-nya ini terhadap hujan satelit yang terverifikasi. Sekedar info saja bahwa BMKG sudah mengeluarkan hujan satelit terverifikasi dan datanya nampaknya free walau tetapi tidak free di web. Jadi penyenangan ini yang ada di PU maupun yang di konsultan bisa minta ke BMKG. Atau kalau saya mau memverifikasi sendiri ya seperti ini caranya. Nih memverifikasi sendiri. Ya, oke. Nah, sekarang anggap hujan wilayah sudah selesai nih. Sudah dapat nih hujan wilayah 2004 sekian sampai 2023. Hujan ini adalah hujan sehari yang ketika dia jatuh itu terjadi enggak dalam 24 jam, tapi jam-jaman. Jadi sejak hujan, banjir, sampai keluar outlet, dihitung sebagai time of concentration. Menghitungnya dengan menggunakan rumus Kirpik. Jadi L-nya dalam kilometer, terus kemiringannya ini dalam satuan general. Nah, nanti akan ketemu nih. Ketemunya dalam menit. Kebetulan, ini hanya kebetulan aja, hitungan saya ketemunya 12 jam. Terus kemarin ada pertanyaan, Bu, kalau misalnya nih saya eh, lupa nih, Bu. Nah, saya ada contohnya. Ternyata rumus Kirpik itu banyak nih di Google. Jadi kita bisa cari ada nih ya kata kuncinya Kirpik formula calculation gitu ya. Nah, ada nih di sini. Kita tinggal nulis S-nya berapa. Contoh nih punya saya tadi ini meter berarti 138 kilo ya tadi. Berarti 1000 Jirulu. Slope-nya tadi 0,0004. Kalkulit. Nah, di kalkulit ini ketemu ini menitnya. Ini dalam satuan menit. Kurang nih. Nah, baru menitnya ini dibagi nih. Jadi hasilnya ini dalam satuan menit, ada yang second, ada yang berarti hari, bla bla bla. Kalau jam sekian jam. Kalau jadi ada hitungan hati-hati, perhatikan ini karena ada beberapa yang sebentar yang menulisnya begini. Ini 138, ini 0,0004. Nah, timesnya berapa? Kalkulit. Ini satuannya menit. Hati-hati hasilnya tidak sama, bisa jadi, ini kan ada dua nih, bisa jadi sebetulnya ada yang fit hitungannya dia itu rumus yang digunakan adalah eh, menggunakan fit ya. Maka kembali lagi, jadi ini banyak sekali contohnya. Perhatikan, nah ini ada yang menggunakan fit ketemuannya menit. Oh, kita kan meter nih, ya. Oke, jadi, nah oke. TC nih balik lagi akhirnya nih ketemu. Nah, kok saya bilang nih nggak semua hujan maksimum loh jadi debit. Maka ada namanya koefisien limpasan.
Ada juga yang menyebut sebagai koefisien reduksi. Dari mana ini? Dari hitungan menggunakan GIS bisa tata guna lahan atau ada tabel yang menunjukkan. Saya tidak berani tunjukkan tabelnya di sini karena setiap orang punya sudut pandangnya dan sudut pandangnya beda-beda. Maka selama sudut pandang itu punya referensi yang jelas, maka dia bisa digunakan. Artinya kita bisa menunjukkan bahwa itu benar itu ya. Balik lagi ke sini. Oke, asumsiku limpasannya 0,8. Hujan ini adalah hujan P24 tahun 2004 yang nih eh, 69 ini ya. Maka dengan TC-nya sama dengan 12, mulai berhitung mononomiknya. Eh, Caranya adalah RT ini kan rumusnya adalah R24, berarti ini adalah hujan sehari ini, dibagi 24 kali 24 per T. T ini dalam hitungan TC, nah tapi dia terjadi pada jam ke-1, maka diletak ini adalah F10, jam ke-1. Jadi kalau ininya 1, berarti T-nya per 1. Kalau ini 2, T-nya per 2. Sehingga aku dapat nih nilai RT ini dari 1 sampai 12. Oke, sudah nih. Nah, maka hujannya adalah ini dikalikan 1 jam. Yang berikutnya ini dikalikan 2 jam. Ini dikalikan 3 jam. Tapi logikanya nih, kalau dikalikan, berarti kan sebetulnya jam kedua itu ada overlap tuh. Nah, maka di sini dibuat selisihnya. Nih ya, jam ke-1 nih dapat nih 24 ya. Nah, yang di jam kedua itu karena overlap sudah ada terhitung di jam ke-1 dikurangi nih. Hasilnya di sini. Ini juga gitu. Dikurangi ini yang 12 ini 34 dikurangi 30 hasilnya di sini. Sehingga aku dapat nih sampai jam ke-12. Nah, selisih P ini adalah sebarannya, porsi sebarannya dia. Kalau ini saya jumlahkan jadi 55, ini tuh berapa persen ya? Maka kita membuat pola dalam persentase, yaitu selisihnya ini per totalnya. Sehingga aku dapat nih persentase. Persentase ini kalau diperhatikan sebetulnya, nah grafiknya seperti ini. Dari atas ke bawah ini. Sekarang persentase itu diterapkan jika, jika nih ya, hujannya adalah 69, maka ini adalah 44% dari 69. Jadi persentase itu sebetulnya pola distribusi hujan jam-jaman. Oke, wes, oke. Dengan cara yang sama nih aku dapat. Kita cek nih. 69 itu kalau misalnya jadi hujan, hujannya gini. Nah, kalau di daerah Indonesia Timur seperti Kupang, itu yang sering terjadi seperti ini. Hujannya mendadak deras terus turun gini. Kemudian di beberapa bagian Sumatera juga gitu. Tetapi di luar itu punya kecenderungan hujan itu membentuk grafik naik terus turun. Karena itu kita buat pola ngeblok. Jadi alternating blocking method. Jadi di blok. Kalau ketemu 12 nih di sini, maka 30 ini ya. Jadi kalau gambarnya seperti ini, misalnya nih ya, ini tuh dipindahkan. Yang ini tinggi itu dipindahkan ke ini 12, dipindahkan ke tengah. Lah karena ke tengah ini kan nggak ada angkanya, maka pemindahan pertama di sebelah kanan. Urutan pertama di sebelah kanan, berarti ini jam ke berapa? Ke-7 ya. Habis itu ke-6, urutan berikutnya ke-8, urutan berikutnya ke-5, sehingga aku bisa buat nih di 30 itu di 7.
Habis itu urutan kedua di kiri. Urutan ketiga itu 6 di kanannya lagi. Berikutnya lagi di kirinya. Berikutnya lagi kanan. Jadi terus ini sampai habis. Nah, akhirnya nih model kita membentuk pola yang seperti diharapkan. Nah, yang seperti ini. Seret naik. Kalau yang tadi awalnya begini, eh, ini toh, nih awalnya begini. Nah, sekarang jadi seperti ini, naik turun. Eh, data ini dianggap yang terbaik untuk kondisi terutama di daerah Jawa, gitu ya. Oke nih, kalau aku sudah, nah maka metode ini nih digunakan untuk menghitung yang lainnya, distribusi yang lainnya. Jadi, untuk menghitung lainnya, bentar, taruh di hitungan saya, tak taruh di, bentar. Ini dulu aja. Ini dulu ketemu polanya ini ya. Nah, lalu sudah mulai menentukan distribusi. Distribusi ini pakai Excel ya. P-nya adalah ini. Jadi habis hujan jam-jamannya tahu, udah ketemu nih ya. Ini hujan jam-jamannya tahu. Nah, lalu menghitung distribusinya. Ini kan hujan tahunan nih. Distribusinya memenuhi syarat apa ya? Tadi kan saya sampaikan ada yang melalui CS, CV, JK. Lalu berdasarkan data-data ini, syarat-syarat ini, yang memenuhi adalah log person. Secara Excel begitu, gitu ya. Ada yang begini. Lalu ada juga yang eh, nih akhirnya nih ketemu, maka nilai K-nya itu berdasarkan tabel. Tabelnya tabel log person. Kalau hujannya periode ulangnya 2, CS-nya sekian, dung, 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 K-nya sekian, gitu ya. Sehingga nih aku dapat ini, hitungan ini. Ini adalah X rata-rata plus K kali standar deviasi. Dari sini kan ada hitungannya nih, rata-ratanya, standar deviasinya. Kalau tabel ini berdasarkan CS, maka CS-nya sekian, berapa ketemunya. Oke, nah ini dengan eh, Excel sehingga aku dapat nih 2 sampai 100 tahun nilainya ini. Tuk, 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 tuk. 143. Base. Tapi beberapa waktu yang lalu itu saya juga baru tahu bahwa ternyata teman-teman konsultan ataupun di BU lebih suka menggunakan software namanya Hydrognomon. Hydrognomon itu kayak gini nih. Nah, softwarenya sederhana, nanti install aja free itu ya. Kita masukkan datanya, bagaimana memasukkan data di YouTube juga banyak. Contoh saja ini sudah saya masukkan datanya melalui di sini. Ini kan Anda aja insert datanya itu ya. Oke. Lalu di sini ada hidrologi, ada statistical. Nih. Nah, aku mau lihat nih distribusinya. Kalau log person, distribusinya oh kayak gini. Kalau gamma begini, kalau gambel begini, ini distribusinya. Sudah. Nah, sekarang kita kan mau forecast nih. Kita mau forecast to return period. Ini ada beberapa forecast, kegunaannya masing-masing. Kali ini saya mau menjelaskan return period, tapi yang nilainya maksimal karena untuk desain ya. Maka ini return period. Nah, mau return periodnya berapa? 2. Misalnya nih, 5 gitu ya. Oke. Nah, dia langsung berhitung nih. Cuma iki bisa digedek no gak ya? Nggak bisa digedek no. Di situ jelas nggak ya? Jelas ya. Nah, lihat nih. Pada saat metode Gamble, di sini Gamble-nya adalah, log persennya 86,9. Kalau metode gamanya sekian, metode Gamble-nya sekian. Mau pakai metode yang mana? Kita sudah keluar. Ya. Nah, lalu ada parameter ujinya, parameter log personnya. Di sini nilai log personnya nih. Terus dari sini
Nah, ini kan ada eh, tes tesnya Kolmogorov atau chi-square. Kalau ngetes pilih salah satu saja, jangan dua-duanya karena eh, beberapa kalau terutama di Excel hasilnya beda, maka tergantung pilihan dan harus ditreatment. Hanya saja secara umum menyarankan pakai Kolmogorov-Smirnov. Nah, kalau aku menggunakan Gamble dengan probabilitas 5 ini accepted, diterima semua. Ya sudah, aku menggunakan Gamble. Kalau aku kan menggunakan log percent, uji Kolmogorovnya juga diterima. Ini kalau menggunakan hidrognomon sehingga hasilnya nih tak copy di sini nih. Nih ya. Kalau menggunakan log persen kan keluar nih periode ulang 2 tadi ya. Log persennya 67 nih 64. Nah, kalau yang di sini log persennya ini periode ulang 5. Nah, ini ya. 5 lalu besarnya 86 ini untuk log persen. Log persennya 86 sama. Hanya saja hasil eh, analisis saya, bisa jadi saya salah ya. Jika periode ulangnya lebih dari 100, ada perbedaan. Nah, dari perbedaan itu silahkan menentukan mana yang diyakini benar. Oke, sekarang sudah balik lagi ke sini. Aku sudah ketemu nih P periode ulang, gitu ya. Nah, P periode ulang ini masuk ke mononope. Tadi kan kita sudah punya polanya ini. Tinggal di copy saja. Jika P-nya sama dengan P2, maka pastikan nih, jumlahnya ini harus sama dengan ini. Maka periksa. Jika tidak sama, ini bisa jadi salah. Ini sudah benar. Ini dikalikan itu sudah benar. Hmm. Nah, ini dijumlah. Nih, harusnya sama dengan ini. Kalau sudah sama berarti benar. Dengan cara yang sama dapat nih dari P2 akhirnya P5 urutannya gini. Ini diletakkan di mana? Nah, tadi di bagan alir kan kalau sudah ketemu kita crosskan nih dengan hidrograf satuan sintetik. Saya contohkan di sini Nakayasu. Mungkin di teori ini ada gamma satu, ada Schneider. Nanti dibaca sendiri. Saya contohkan di Nakayasu saja. Nah, di Nakayasu itu sudah punya nih hitungan bla 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 bla. Ini kan ada rumusnya. Jika L-nya begini, maka begitu. Jika bla 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 bla. Sudah nih, kita hitung saja masuk-masuknya. Pada saat hitungan pertama nih, kalau aku menentukan, kan TR-nya di sini ditentukan. Yang trial itu di sini ya. Karena 0,5 sampai 0,1. Jadi kita nggak tahu pastinya berapa. Asumsinya wis, aku nulis 0,7 gitu. Maka di sini TP-nya 1,8. Aku nulis lagi nih di sini 0,8, TP-nya 1,9. Nah, kalau kita apa? Kalau dengan AI yang begini nggak jadi masalah karena AI bisa beradaptasi untuk menyesuaikan perhitungannya berikutnya. Tapi kalau Excel kita menghitungnya satu-satu dengan signifikan nilainya jam, maka ya apa caranya TP-nya ini dibunderno 1 jam. Dibunderkan, nah pembulatannya paling enggak kan ke nilai 2 nih ya. Nah, supaya jadi nilai 2 TR-nya berapa ya? Karena ketika kita menentukan nilai TR akan berubah di semua nilainya ini. Oke, saya mulai nih pakai Gulsik data, masuk data ya. What if, kemudian Gulsik. Nah, di Gulsik ini saya mau setting TP. Nih, saya mau set, ini kan ada set sel. Yang di setting mana? Sel TP. Mengubah value-nya ke angka berapa? Tadi kan karena ini saya bulatkan 2, tak bulatkan ke angka 2. By changing cell yang dirubah adalah TR-nya. Nah, dia akan udah berubah sendiri. Oke, dampaknya di mana? Nanti ketika aku menghitung grafik, T-nya ini jadi ketemu D-nya itu pas. Apa? Sorry, D-nya. Apa?
T-nya, T puncaknya pas di, berarti ini bukan 0,8 TR, ini 0,8 sekian tadi, sekian TR. Nah, 8 sekian. Kak gelem dikei ngono ya 8 sekian. Wis ngono ya. Sudah tahu nih. Nah, maka mulai nih berhitung. Ada grafik naik itu sampai di titik 2 UH-nya ketemu nih. Dari mana? Rumus ini nih. Kalau naik, rumusnya adalah ini ada variabel T, TP, dan T03. Tinggal masukkan yang di sini. Coba perhatikan nih. Nah, masukkan rumus yang di sini. Sesuai dengan rumus ini. Ki naik, Ki turun, itu. Ki naik yang A, yang ini adalah Ki turun 1, Ki turun 2, Ki turun 3, di mana dibagi 1, 2, 3. Sehingga nih, sampai D1, ini kan udah nih, maksimum di sini, habis itu turun. D1, mulai ini turun D2, kita sudah menggunakan yang di atas, bla 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 bla. Akhirnya nih, terhitung semua sampai 24. Nah, pas dihitung semua ini, perhatikan luasan dibagi A, luasannya tadi tidak sama dengan 1. Padahal hidrograf satuan sintetik itu berlaku untuk 1 mili. Maka kita buat namanya UH terkoreksi. Berapa koreksinya? Nah, 1, ini 1 per salahnya tadi dikalikan nilai UH aslinya. Ini juga. Nih 1 per koreksinya tadi dikalikan nih. Sehingga dengan cara yang sama aku dapat UH. Nah, UH ini menjadi hidrograf satuan yang tak taruh di sini nih. Ini adalah hidrograf satuan yang terkoreksinya tadi. Yang kita pakai. Nah, hujan jam-jamannya ada di mana? Ada di atas nih. Saya tulis di sini. Untuk P5, maka ini adalah hujan jam ke-1. Zoom dulu. Oke, ini ya. Jam kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-12. Oke, sudah nih. Nah, perhatikan. Jam ke-1 jatuhnya di jam ke-1. Ini ya. Nih. Maka besarnya adalah ini jam kali ini. Yang ini tetap, maka dengan cara yang sama kita dapat ini adalah yang sini kali ini. Beda dengan jam kedua. Mulainya jam kedua kan nggak jam ke-1. Mulainya jam kedua. Sehingga di sini mulainya. Hanya saja jam kedua dimulai itu dia bergerak dari hujan mulai. Ini T di sini adalah T hujan mulai. Sehingga pada saat kita meletakkan di sini, ini adalah yang atas kali T1 dari UH. Yang bawah ini adalah T2 dari UH. Walaupun di urutan ini letaknya di T3. Tetapi mulainya jam kedua. Begitu juga jam keempat, kelima kita cek. Jam ketujuh ini, nah jam ke-1-nya untuk UH satunya mulainya di jam ketujuh. Oleh kiri, nah jam ketujuh. Dengan cara yang sama nih, aku dapat nih. Akhirnya sampai jam ke-12. Lalu kita jumlahkan dari akibat hujan jam ke-1 sampai akibat hujan jam ke-12. Maka dijumlahkannya adalah dari sini sampai. Oke, dari sini ambil yang maksimum. Yang maksimum ini loh, kalau aku tadi menyebutnya P5, maka yang maksimum adalah yang disebut Q5. Udah dapat nih kita, hitung di periode ulang 5 tahun. Dengan cara yang sama, nih, jam ke-1 sampai jam ke-12 untuk P10, untuk P20. Jadi P10 biasanya untuk drainasi kota. P20 adalah untuk sungai-sungai ordo 3 ke atas atau ordo 2 yang dianggap sebagai kecil itu ya.
Nah, P25 ini biasanya, walaupun tidak ada pakem, hanya ada di peraturan menyatakan pemeliharaan sungai atau operasional sungai, OP sungai, pekerjaan sungai menggunakan P25. Namun demikian tergantung kepada rencana pengembangan sungai daerah tersebut. Bahkan di Bengawan Solo menggunakan 50. Sehingga kalau ini P-nya 50, kita mendapat Q50. Yang di sini adalah Q50. Nah, ini ada beberapa metode gamma satu yang di template itu. Metodenya sama. Akhirnya nih, aku dapat nih hidrografnya. Hidrograf satuan tadi tak taruh di sini. Maka ini ada 12, kita mulai. Nah, ada beda nih menulisnya. Ada yang menulisnya dari nol. Hati-hati. Kalau ini dari nol, ini juga dimulai dari nol. Sehingga tetap jam kedua mulai jam kedua. Kalau di sini nih menulisnya, nggak saya tulis dari nol. Tetapi penulisan ini pun oke. Jika mau ditambahkan, di-insert, ini ditulis nol, maka yang lainnya ini juga harus sama, harus ada nolnya. Ini hanya masalah konsistensi penulisan. Jadi memang sengaja saya buat kelihatan bahwa ada yang menulis begini, nih, ada juga yang menulis dimulai dari nol. Sehingga kalau di grafiknya nih, kelihatan nih, Q5-nya sekian, Q10-nya sekian, bla bla bla. Oke, nah kalau sudah begini maka kita sudah dapat beginilah cara menghitung Q periode ulang dengan menggunakan Excel. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah?